Pernah gak sih kalian ngalamin sesuatu yang menyeramkan karena mungkin aja kalian gak selamat, tapi unik? Ini dia cerita gue. Halo my friend on YouTube, so this is Ferdian, selamat datang di channel ini. Gila, udah lama banget ya nggak opening gitu karena udah lama nggak bikin video. Oke teman-teman, hari ini aku bakal nyeritain pengalaman aku yang menurut aku cukup menyeramkan karena kemungkinan aku bisa meninggal tapi unik. Jadi ini benar-benar pertama kali seumur hidup terjadi sama aku. Ya, sesuai di judul, kamar kos aku rubuh atau ambruk. Oke, jadi kalian yang follow Instagram aku kemarin mungkin banyak yang nanya kan kayak kenapa gitu. Jawabannya aku nggak tahu. Bener-bener literally tiba-tiba gitu. Jadi aku juga nggak tahu penyebabnya apa. Oke, jadi aku bakal ceritain kronologinya gimana. Jadi harusnya kalian tahu lah ya, kalau misalnya aku ada part time di toko es dan biasanya itu shift malam selesai jam 12 lebih. Iya, jadi hari itu hari Selasa tanggal 8. Oke, jadi kan capek-capek nyampe nih depan pintu. Jadi itu udah kayak, ya maksudnya juga setengah sadar juga sih, maksudnya udah halu-halu capek gitu. Nah, pas aku mau buka pintu, itu tuh kayak ada yang nahan, terus juga kayak dorong balik gitu. Jujur di saat itu aku merinding, karena aku pikirnya tuh kayak, ini apa aku salah kamar ya? Atau misalnya di dalam ada orang, atau ada binatang, atau setan. Pokoknya di saat itu tuh kayak udah banyak banget pikiran yang ada di pikiran aku. Nah, terus di situ kan sempet takut kan. Terus setelah beberapa lama memberanikan diri, akhirnya aku buka pintunya. Nah, tapi kan gelap tuh karena belum nyalain lampu. Tapi di situ tuh aku udah cium kayak bau-bau debu gitu. Jadi aku udah punya perasaan gak enak gitu di saat itu. Nah, akhirnya aku buka lampu dan ternyata keadaannya tuh udah kayak wow. Jadi tuh bener-bener bukan atasnya doang teman-teman yang rubuh, kayak batu-batunya, besi-besinya juga rubuh semua. Ya actually I was lucky sih, maksudnya kalau seandainya aku di dalam mungkin aku bisa masuk rumah sakit atau bahkan meninggal gitu. Nah habis itu tuh jujur aku agak stres sih sedikit, maksudnya kan itu udah jam 1 kan, itu kayak udah jam 12 sampai ke 1. Aku kayak bingung gitu mau minta tolong siapa dan juga mau tidur di mana gitu. Nah akhirnya aku telepon dulu lah landlord untuk minta pertanggungjawaban. Jujur di saat itu aku agak kesel sih karena landlordnya itu tuh kayak nyuruh aku tidur di kamar kosong dulu. Jadi di situ ada kamar kosong. Tapi kamar kosongnya itu tuh kayak belum dibersihin gitu. Ya jujur aja tuh nggak nyaman karena aku kan habis selesai kerja kan, belum mandi, belum apa gitu. Jadi aku kayak merasa dalam hati kayaknya nggak bisa deh. Akhirnya setelah mikir-mikir, sempet tuh rencana mau tidur di hotel gitu kan. Tapi aku mikir lagi, hotel kan mahal ya. Jadi kenapa aku nggak pulang ke rumah keluarga aja? It was summer. We were skipping rocks down by the river. My heart red heart was so on. Iya, karena udah malam gitu kan gak ada kereta lagi kan, gak ada MRT sama kereta, jadi harus naik taksi. Dan aku tuh habis kayak sekitar 300 ribuan. Wow. Oke, jadi sebenarnya video kali ini tuh aku cuma mau curhat aja. Tapi ada beberapa pelajaran yang bisa aku petik dan terserah kalian mau ikutin atau enggak. Pertama aku nyadar adalah masalah itu terkadang datang ya tiba-tiba gitu. Maksudnya bukan karena kesalahan kita atau apapun, ya karena emang mau datang aja. Soalnya aku merasa ya kayak banyak banget masalah yang datang ke hidup kita itu tuh karena kesalahan kita sendiri. Contoh simpelnya, pelajaran gak lulus. Itu kan kayak kesalahan kita gak sih? Maksudnya kita gak belajar. Terus misalnya aku deh susah bergaul, itu sebenarnya sebuah masalah buat aku. Tapi ya itu juga salah aku sendiri. Aku yang harus be better gitu loh. Nah dari situ tuh aku belajar kalau kita tuh harus selalu siap mau masalah apapun yang datang. Tapi memang gak segampang itu sih. Cuma alangkah baiknya kalau kita belajar untuk selalu siap ngadepin masalah-masalah yang datang gitu. Oke, yang kedua adalah setiap masalah diambil positifnya aja, jangan diambil negatifnya. Aku jujur bersyukur loh, kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya aku di dalam,
kemungkinan aku bisa masuk ke rumah sakit ataupun parahnya meninggal. Terus satu lagi, kebetulan aku tuh lagi dari rumah keluarga. Kan kalau misalnya libur aku selalu pulang ke rumah keluarga kan. Nah, jadi tuh barang-barang penting aku bawa ke toko. Kayak misalnya laptop, kamera gitu. Soalnya setiap aku pulang ke rumah keluarga aku bawa biasanya. Ya gitu, coba bayangin kalau misalnya rumahnya ambruk pas aku lagi gak di rumah keluarga. Barang-barang aku di dalam. Dan iya, semuanya hancur. Dan mungkin aku gak bisa rekam video ini sekarang. Gak bisa edit juga video ini sekarang. Oke, pesan selanjutnya. Ini mungkin agak religius ya. Tapi sebenarnya sebelumnya juga sedikit religius sih. Cuma ini lebih... Oke, jadi ada seseorang yang gue anggap amazing. Cialah, amazing. Jadi waktu itu dia bilang, ketika kita dikasih cobaan, berarti Tuhan lagi sayang sama kita. Dan setuju banget sih soal itu, karena itu mendukung quote atau motto yang selalu aku pegang, yaitu masalah itu datang bukan untuk menghancurkan kalian, tapi untuk membuat kalian kuat. Jadi buat kalian yang kayak merasa, kok hidup gue masalahnya banyak banget ya, ya jangan dipikir negatifnya, pikir positifnya. Contoh, misalnya kalian tuh selalu merasa, kok hidup gue harus kerja terus ya, sedangkan yang lain enggak gitu, untuk duit jajan. Ya positifnya, kalian lebih mandiri dan lebih ngerti uang daripada mereka. Makanya aku bilang sebenarnya orang yang dari dulu atau dari awal udah dikasih banyak rintangan hidup atau masalah, itu tuh sebenarnya beruntung. Karena tuh mereka diajarin rasanya susah duluan, rasanya berjuang duluan daripada yang lain. Mereka tuh udah diajarin kuat duluan. Jadi misalnya aku untuk masalah rumah ambruk kali ini, jadi jujur aja aku lumayan ngadepin banyak masalah sih belakangan ini, terutama setelah aku di Taiwan. Jadi itulah yang membuat aku punya mindset kalau masalah itu tuh datang untuk kita bisa belajar sesuatu. Makanya tuh sekarang aku kalau setiap ada masalah ya diambil positifnya gitu. Ya gak munafik juga, tetap setiap ada masalah pasti ada keselnya. Cuma ya kita kontrol, lebih lihat ke positifnya. Jadi di saat itu terjadi, aku tuh jujur ya sebenarnya lumayan panik, tapi gak begitu panik. Kayak masih ada tenangnya gitu loh. Bahkan aku tuh malah kepikiran untuk videoin B-roll rumahku ambruk. Dan ini cuplikannya sedikit. Oke, jadi jujur aku cukup berterima kasih sama masalah-masalah yang aku pernah hadapin sebelumnya. Mungkin kalau misalnya gak ada masalah-masalah itu, di saat itu aku udah panik banget, terus kayak nangis mungkin. Tapi di saat itu aku malah ketawa walaupun kesel, karena lucu aja gitu loh, itu bisa terjadi. Dan kayak 1 dari 100 kesempatan itu terjadi gitu loh. Dan itu cuma kamar aku doang. Kayak kamar lain tuh gak ada masalah. Aku gak sok kuat atau gimana ya temen-temen. Kalau kalian follow Instagram aku, kalian bisa lihat story aku dan itu yang terjadi. Aku malah ketawa bikin story dan videoin gitu. Oke, jadi akhirnya aku pindah ke kamar kosong itu sekarang. Jadi aku tinggal di situ. Kan kamarnya lebih kecil tuh. Ya buat aku gak masalah sih sebenarnya, karena kan cuma buat tidur juga ya. Lebih murah, kayak 1 jutaan gitu. Mungkin itu salah satu hal positif sih yang bisa diambil dari masalah ini. Kayak jadi lebih hemat. Intinya aku baik-baik aja. Jadi thank you buat teman-teman yang mungkin udah concern, yang nanya aku kenapa gitu-gitu. I'm okay, semuanya baik-baik aja. Kalau gitu segitu dulu untuk video kali ini. I hope you guys can learn something from this video, and see you guys in the next video. Bye.